pengenalan mengenai ekosistem Python dan basic syntax ya. Nanti kita akan coba. Jadi ini adalah perkuliahan kedua. Hari ini kita akan berkenalan dengan Python environment ya, mengulangi sedikit yang kemarin. Kemudian ada beberapa library yang wajib diinstal ya, yaitu NumPy, SciPy, Matplotlib. Ya paling nggak NumPy sama Matplotlib dulu ya. Nah, paling nggak ada empat ya, NumPy, Matplotlib, SciPy sama Pandas ya. Paling nggak Anda install itu ya, karena itu nanti yang akan kita pakai ya. Jadi intinya eh, Python sini ya, kita nanti akan pakai Jupyter Notebook. Yang mau pakai Visual Studio ya monggo ya, silakan. Dan ini adalah beberapa tools di Python library. Jadi library itu isinya adalah eh, sintaks-sintaks yang sudah siap pakai gitu ya. Jadi ketika nanti kita panggil library NumPy, nah kita bisa eh, mem- eh, menggunakan sintaks-sintaks di NumPy untuk biasanya keperluan numerik ya. Kemudian Pandas ini untuk data science ya. TensorFlow, PyTorch ya. Ini biasanya berkaitan dengan machine learning ya, seperti itu. Ini infrastrukturnya dan ini beberapa handling environment yang ada di Python. Nah, eh, jadi ada beberapa ekosistem di Python yang saya bilang tadi ya. Jadi NumPy ini biasanya digunakan untuk operasi numerik ya, yang berkaitan dengan matriks, perhitungan, matematis, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya scientific programming itu adalah numerical, maka kita akan selalu menggunakan NumPy ya, karena kita akan banyak melakukan operasi matematis di situ. Kemudian juga kita menggunakan Pandas biasanya untuk analisis data ya. Kemudian Matplotlib ini untuk visualisasi data ya, atau biasanya kita untuk membuat grafik ya, satu dimensi, dua dimensi, dan memvisualisasikan data ya. Jadi intinya data itu ingin kita visualisasi. Nah, kita menggunakan library yang namanya Matplotlib. Kemudian juga ada scikit-learn. Ini adalah eh, library untuk machine learning ya. Nah, kemudian juga TensorFlow, PyTorch ya itu juga deep learning ya. Deep learning itu subset dari machine learning ya. Apa itu nanti Anda akan belajar di kuliah-kuliah yang lain. Nah, kita nanti untuk codingnya kita menggunakan environment di Jupyter Notebooks ya. Jadi ini yang paling mudah ya. Jadi untuk pemula biasanya kita pakai Jupyter Notebooks karena lebih mudah dalam implementasi, kemudian juga untuk bagi programmer atau orang yang pertama kali belajar programming itu sangat mudah gitu ya. Nah, biasanya juga nanti kita akan menggunakan beberapa file untuk menghandling data. Kita menggunakan CSV file ya. Jadi beberapa data nanti kita akan input, kita menggunakan CSV file ya. Lalu nanti kita akan memvisualisasikan data menggunakan Matplotlib. Oke. Nah, NumPy ini yang kita akan gunakan ya. Jadi NumPy itu singkatan dari Numerical Python. Ini adalah package yang paling fundamental yang digunakan untuk komputasi numerik ya di Python. Nah, beberapa fitur-fitur yang ada di Python yang bisa kita gunakan ya di NumPy ini, yaitu eh, dia sangat support untuk large ya, multi-dimensional arrays. Kemudian juga untuk operasi matriks ya, karena data itu biasanya ditampilkan dalam array atau matriks. Jadi NumPy ini sangat berguna ya. Kemudian dia memprovide beberapa macam-macam ya fungsi-fungsi matematis untuk operasi array ya seperti itu. Nah, kemudian juga banyak fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk operasi aljabar linier, untuk memanggil bilangan random, dan juga untuk eh, operasi matematis yang lebih advance di data geofisika, misalnya seperti Fourier transform ya. Kemudian juga ini sangat mudah diintegrasikan dengan low level language ya seperti Fortran, C atau C++. Dan ini gunanya apa? Ya, ya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, yang low level languages ya, itu biasanya lebih cepat ya dibanding yang high seperti Python ini ya. Makanya ketika kita perlu kecepatan, biasanya Python ini akan diintegrasikan dengan low level eh, bahasa pemrograman ya. Tujuannya untuk bisa meningkatkan performa atau kecepatan di situ.
Nah, kegunaannya ini sebagai dasar ya untuk library-library lainnya seperti di data science, machine learning, dan komputasi saintifik lainnya gitu ya. Karena pada dasarnya yang kita olah itu adalah angka-angka gitu, data ya, data adalah angka-angka dan itu yang akan kita eh, kelola dengan operasi matematis menggunakan library NumPy ya. Oke. Nah, ini salah sintaks dasar ya. Jadi biasanya kita akan membuat setelah nanti Anda menginstal NumPy ya, maka kita akan mengimport NumPy sebagai NP ya. Jadi NP ini adalah kita mendeklar bahwa NP ini adalah library dari NumPy ya. Maka di sini menggunakan import bla 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 as apa ya. Jadi ketika kita mau membuat matrix ya kita akan menggunakan NumPy dot array. Ini adalah sintaks dalam library NumPy ya. Jadi ketika kita membuat array, nah kita akan membuat seperti ini satu, dua, tiga ya. Jadi kita membuat array dari eh, library NumPy ya. Kemudian np zeros kita akan membuat array yang isinya semua nol gitu ya. Nah kemudian ini adalah artinya ini np zeros ya ini artinya matriks yang ukurannya 3 kali 3 yang isinya semua nol gitu ya. Kemudian np dot ones itu artinya kita membuat array atau matriks yang ukurannya 2 kali 2 yang isinya satu semua. Nah, np range ini kita akan membuat array dengan range value 10 gitu ya. Nah, kemudian ada eh, beberapa sintaks-sintaks lainnya ya. Ini yang biasanya akan digunakan ya. Oke, nanti kita jadi belajar bahasa pemrograman itu seperti kita belajar bahasa Inggris ya. Oke, jadi yang penting banyak praktik ya karena tidak bisa hanya dengan ya diberitahu seperti ini ya. Nah, kemudian ini Matplotlib ini adalah yang banyak digunakan di Python untuk kita membuat gambar ya atau bukan membuat gambar, lebih lebih tepatnya memvisualisasikan data ya dalam eh, misalkan dalam bar, scatter, histogram ya, dalam satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi gitu ya. Kemudian ini juga simple interface ya mudah, mirip banget sama MATLAB ya. Nanti MATLAB kita belajar lagi ya. Jadi Python ini banyak mengadaptasi dari MATLAB ya. Jadi sehingga dia membuat library-library yang lebih mudah seperti di MATLAB. Jadi intinya Matplotlib ini untuk visualisasi data, intinya seperti itu. Nah ini ya, jadi biasanya kita akan mengimport lagi ya dari matplotlib.pyplot SPLT. Nah kemudian kita akan melakukan plot ya, jadi X itu apa, Y itu apa. Nah nanti kita akan memplotnya ya. Kemudian ini title untuk memberi title pada gambar, dan ini untuk memberi label pada X, label pada Y, dan PLT show untuk mendisplaykan plotnya ya. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba langsung. Oke. Saya akan tampilkan dulu ya. Semuanya sudah on Python-nya. Jupyter Notebook sudah terbuka. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Oke. Atau gini saja, nanti lihat saya ya. Nanti saya kasih tugas. Anda coba bikin ini video ya. Jadi videonya screen mungkin pakai OBS atau pakai Zoom boleh. Jadi intinya Anda rekam layar Anda, terus wajah Anda juga. Nah, nanti Anda sambil coba-coba di situ ya. Nanti direkam, nanti itu akan jadi tugas hari ini. Oke? Oke, kita akan coba dulu ya. Kita akan mulai dari yang paling pertama ya. Ya sebenarnya lebih enak di kelas nih, tapi saya akan coba. Oke, saya akan share. Nah, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Udah bisa dilihat semua? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita akan mulai ya. Kita akan kasih judul ya. Sebelum code kita bisa ganti heading. Nah, jadi di sini kita akan kasih judul dulu. Jadi nanti buat dulu ya. Buka file ya. Di sini kasih nama first, my first ya. Katakanlah my first Python code ya. Sabar, Bos. Kok bisa, Bos? Ini kita akan kasih nama ya, my first Sabar. Python code. Oke, nah kemudian kita akan kasih nama eh, di sini getting started ya.
with Python. Oke, jangan lupa kita ubah dulu ke Markdown supaya nanti dia di sini dibaca bukan sebagai sintaks tapi sebagai eh, heading ya. Jadi sebagai teks biasa ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, oke, ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba eh, memunculkan teks ya. Biasanya Anda juga sering dengar kita akan gunakan sintaks print ya. Jadi ini akan memunculkan teks ya. Misalkan seperti ini print, kita kasih nama hello ya. Hello, nama saya. Oke, kita akan buat nama saya. Hello, saya tulis nama Anda ya. Halo, halo saya misalkan halo saya Dharma gitu ya, seperti itu. Nah, nanti untuk menjalankan sintaks ini, Anda bisa menggunakan Shift Enter ya, atau bisa klik run ini. Nah, akan muncul inilah outputnya ya. Hello, saya Dharma. Anda bisa coba di sana ya. Nah, selanjutnya kita ingin membuat ya. Jadi tadi hello, nama saya Dharma. Kemudian kita ingin nampilkan NRP ya, print. Oke, jangan lupa ada di sini tanda petik ya sebagai teks yang akan kita tampilkan ya. Hello, saya Dharma, NRP ya, katakanlah NRP. Saya nggak punya NRP, tapi saya coba buat ya. Misalkan NRP saya ini ya, saya sembarang aja. Nah, kemudian di sini kita buat statement. Saya dari kelas ya, saya dari kelas apa ya? Saya dari kelas komputasi geofisika A atau B terserah ya. Saya buat kelas Z aja karena saya kan nggak didaftar di mana-mana. Saya siap ya. Saya siap belajar pemrograman Python. Oke, kalau sudah tinggal kita shift enter. Nah, muncul ya. Oke, jadi ini adalah program pertama kita ya. Di sana ada yang coba? Ada yang coba? Oh ya, Pak. Oke. Berhasil nggak? Oke ya. Oh, Nggak berhasil, Pak. apa-apa. Kalau lihat dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan mencoba ya. Nah, sekarang kita akan, hari ini kita coba-coba dulu ya. Nanti di minggu depan akan lebih terstruktur ya. Nah, kita akan memanggil library NumPy ya. Sekarang tadi seperti yang saya bilang, kita akan coba import, oke, np ya, sorry, NumPy as np ya. Kita import, kita shifran dulu ya. Artinya dia sudah eh, panggil di sini. Nah, kita akan coba membuat matrix ya, X yang isinya ya, X yang isinya adalah array 3 ya. Jadi misalkan saya membuat X sama dengan oke, np dot array ya. Oke. Nah, di sini ya kalau ada np array ini function yang namanya function ada tanda kurung seperti ini. Kemudian kita isi array-nya ya. Array-nya adalah isinya misalkan satu, 2, 3 ya. Nah, kemudian kita tampilkan ya. Kalau supaya tampil kita gunakan print ya. Print. Oke. Nah, yang kita print adalah di sini matriks X ya. Jadi matriks X kita X sama dengan. Nah, supaya nanti matriksnya muncul, kita kasih koma yang kita panggil adalah X di sini. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi kita punya eh, matriks X ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat tadi matriks yang isinya nol semua ya. Tadi masih ingat perintahnya apa? X zero ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak usah ini dulu. Lihat aja ya. Nanti saya kasih tugas Anda coba sendiri. Oke. Nah, misalkan saya pakai zeros di sini ya. Zeros. Saya mau buat matriks yang isinya nol ya. Itu matriks 5 kali 5 gitu ya. Nah, nanti kita panggil di sini. Sorry. Oke. Oke, print. Nah, ini kita panggil kata sebut saja
X0 ya sama dengan, nah yang kita panggil siapa sih X0-nya gitu ya. X0. Oke. Nah, ini kita shift. Nah, muncul ya. Nah, sekarang kalau saya mau buat 10 kali 10 ya udah tinggal aja buat buat 10 kali 10 gitu ya. Nah, ya. Atau katakanlah 100 kali 10 boleh. Wah, jadi lebih panjang ya. Nah, itu. Ya kan daripada buat satu-satu ya itu seperti itu. Oke. Nah, ini saya buat katakanlah 5 kali 10. Oke, setelah itu tadi lagi ada lagi ya. Kita akan membuat apa NP ya. Kita akan membuat dari nol ya sampai 21 gitu ya, katakan seperti itu. Kita akan mengarrange bilangan ya. Katakanlah X arrange ya, X arrange sama dengan kita panggil lagi NP dot arrange, oke, 21 ya. Nanti kita akan print ini sama dengan X range ya. Jangan lupa dikasih tanda petik dulu. Oke. X range ya sama dengan X RR ya. Oke. Oke, kira-kira kenapa nggak muncul? Kira-kira kenapa nggak muncul? Ada sampai dengannya, Pak. Nah, ya, jadi kalau kita salah syntax, otomatis dia akan salah ya. Nah, ketika seperti ini, nah, apa yang salah kira-kira? Ayo, apa lagi? Tuh, lihat di situ. Apanya yang salah kira-kira? Nah, lihat di sini ya. Print apa kira-kira? Spasi ya, Pak? Apa? Tanda kurung di 21, Pak. Kenapa di 21? Kurang ada tanda kurungnya. Range-nya double R, Pak. Apanya? Eh, Ayo, enggak. kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa nih yang salah? Nah, Spasi, pasti Pak. ada Spasi, Pak. Spasi. spasi. Si Pak, Tidak Spasinya ya, bukan. tidak salah. Kira-kira apa? Ayo, what's wrong? nv dot arrange ya. Kira-kira apa tuh yang salah tuh? Pasti ada yang salah ya. Ayo, coba. Ada yang berhasil nggak? Coba di sana. Kira-kira temukan apa yang salah itu. Spasi di koma akhir bukan, Pak? Spasi di, Koma yang akhir. Yang koma sama si RR. harusnya tidak ya. Ya, oke. Kira-kira apa? Nah, nanti coba Anda cari ya. Nah, saya akan lanjut dulu ya. Kita akan coba ke operasi matriks. Oke, ya, kita akan coba ke operasi matriks. Jadi intinya eh, NP range ini adalah cara untuk kita memanggil bilangan secara kalau dia akan memanggil dari nol sampai 21 ya. Jadi kalau Python itu dia akan mulai dari misalnya kita memanggil bilangan ya secara nggak random juga. Jadi dia akan mengambil misalkan
range 21, maka dia akan memanggil 21 suku ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20 gitu ya. Oke, sebentar saya eh, ambil minum dulu ya, tunggu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Oke, masih di sana semua? Masih, Iya, Pak. Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Masih, Ya. Pak. Sudah nyoba Masih, nggak yang Pak. tadi? Sudah nyoba? Udah, Pak. Oke Udah, ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Muncul Pak. nggak? Muncul. Muncul. Muncul, Pak. Oke ya. Jadi maksudnya arrange tuh pengen munculin kayak gini ya. Kalau misalkan ini 100, oke, ya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan operasi matriks ya. Jadi, misalkan kita akan membuat matriks 3 kali 3 gitu ya. Oke. Oke, misalkan kita akan eh, saya kasih tanda dulu di sini ya. Nah, kalau kita gunakan hashtag di sini, pagar ya, artinya ini adalah notes ya. Jadi ini eh, tidak dibaca sebagai perintah ya. Misalkan saya ingin melakukan matrix operation ya, matrix operation. Nah, jadi dia akan dibaca sebagai sebuah notes atau catatan ya. Nah, kita akan membuat matriks A ya, misalkan matriks 3 kali 3. Nah, di sini kita akan menggunakan A sama dengan NP ya, dot array. Oke, ini ya. Nah, kita akan buat 1, 2,3 ini untuk kolom baris pertama, kemudian ini untuk baris kedua ya. Sorry. Oke, untuk baris keduanya kita buat 2, katakanlah 1, kemudian min 3 ya, seperti itu. Ini baris kedua. Sekarang baris ketiganya, oke. Baris ketiganya itu 1,0,1 misalkan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan panggil matriksnya menggunakan print ya, print matriks A, oke, sama dengan A ya. Oke, oke, di sini ada yang error. Bentar, kira-kira apa yang error nih? Ada yang bisa lihat nggak? Ada yang error. Kira-kira apa yang error tuh? Enggak ada spasi, Pak. Yang mana spasi? Eh, Salah, Pak. Oke, ya kita akan coba. Oke ya, nah ini saya. Oke, kira-kira apa yang kurang? Nah, ini yang kurang ya. Harusnya di sini ada kurung seperti ini, ya. Ini menunjukkan di array ya. Kita coba. Oke, udah muncul, ya. Nah, ini untuk kita membuat matriks A ya. Jadi ada eh, kurung kurawal lagi di sini ya. Tadi itu kurang. Nah, sekarang kita akan coba bikin matriks B ya. Matriks B itu sama sintaksnya ya, B sama dengan np.array ya, ini np.array ini adalah untuk memanggil matriks ya. Nah, kemudian kita akan coba ya, kita eh, buat spasi dulu di sini. Nah, kita akan panggil dulu baris pertama, katakanlah baris pertama 1, 1, 1. Ini saya sembarang ya, Anda juga bisa buat. Ini koma baris pertama. Kemudian ini baris keduanya. Oke, baris keduanya katakanlah 2,1,0. Jangan lupa koma di sini ya. Ini untuk sintaks untuk bikin matriks. Oke. Dan ini kita enter. Kita akan bikin 0,0, sorry, ini biar lebih seru, min 3. Ini 1 ya, seperti itu. Nah, kita akan print ya. Ini tinggal kita kopas kopas saja.
Ya. Oke, tinggal kita ganti. Di sini adalah matriks B. Ini adalah B yang kita panggil. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita punya matriks A dan matriks B sekarang. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan operasi penjumlahan ya. Ya, jadi A tambah B, A kurang C, kemudian C adalah A kali B. Misalkan seperti itu ya. Oke. Misalkan kita akan melakukan A tambah B ya. Jadi simpel aja, tinggal print, katakanlah A tambah B itu sama dengan C ya, jangan, ya C. C sama dengan adalah A tambah B ya. Kita buat dulu di sini C sama dengan, oke jangan lupa tanda petik dulu C sama dengan, nah sama dengan apa? Sama dengan A tambah B ya. Nah, kita kasih catatan di sini ya bahwa C itu matriks C adalah matriks A tambah matriks B ya. Saya kasih hashtag di sini artinya dia sebagai keterangan nanti ya. Nah, kalau kita run dapatnya seperti ini. Oke. Benar ya? C adalah A tambah B ya, satu tambah 2. Kayak ini ya, satu tambah satu 2 ya, bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang kita akan buat A minus B ya. Katakanlah print A minus B ya. Kita akan coba buat matriks A dikurang matriks B sama dengan, oke, sama dengan apa? A dikurang B ya. Jadi ini adalah string. String itu adalah huruf yang ingin kita tampilkan dan A min B ini adalah hasilnya ya. Sehingga nanti muncul seperti ini. Oke, nah ini adalah A min B. Nah, sekarang kita akan coba membuat eh, B min A ya, sama aja gitu ya. Print B min A ya. Maka ini sama dengan Oke, B min A ya. Oke ya, keluar seperti ini. Nah, ini adalah matrix operation. Biar lebih, ini saya tambahin ini ya. Oke. Oke, ini A min B, berarti apa lagi yang kurang sekarang B ya. Coba kita A kali B. Nah, kita anggap D itu adalah B kali A kali B ya. Seperti itu. Ya, ini B kalau kali itu bintang ya, B kali A. Misalkan seperti itu. Nah, kita kasih keterangan bahwa matriks D itu sama dengan B kali A. Ya, maka kita akan dapat berikut. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa membuat melakukan indexing ya. Indexing itu artinya kita memanggil matriks ya. Oke. Oke ya. Kita akan coba melakukan indexing matrix ya. Indexing matrix tuh ini kan matriks ini adalah ukuran A 3 kali 3 ya, betul ya? Kita perhatikan matriks yang A dulu. Oke, saya ulang print di sini aja ya. Oke, nah perhatikan matriks A ini. Matriks A ini kan sebenarnya adalah matriks 3 kali 3 ya. Jadi ini 1 2 3, 2 kali 1 min 3 ya. Kita bisa tulis bahwa A11 itu adalah apa gitu kira-kira. Coba ya kita misalkan kita mau panggil A11. A11 artinya matriks A di baris 1 kolom 1. Nah, kita akan coba eh, memanggil ya. Kita akan coba memanggil print. Oke, matriks A. Oke ya. Kita akan memanggil A11 gitu ya. A1,1. Oke. A1,1 itu berapa tuh?
Berapa? Satu, Satu, Pak. Pak. Satu, Pak. Oke ya. Nah, kita akan coba panggil. Berarti di sini sintaksnya ya 1,1 ya. Kita akan coba panggil. Oke, 1 ya. Nah, sekarang kita mau mengakses matriks yang apa nih? Matriks yang A23. Berarti berapa tuh? A23. Berapa yang A23? Yang A23 berapa? Berapa Minus tiga, kira-kira? Pak. -3 ya, kita coba ya. Kita panggil di sini. Kita akan panggil A2,3. Ini namanya indexing ya. Kita akan memanggil si matriks ya. Yang ini kita akan panggil seperti ini. Oke. Ada yang kurang kira-kira? Apa yang kurang? Agak spasi, Pak. Spasi, Pak, spasi. Spasi yang Pastinya, mana? Pak. Spasi yang sebelum A. Sebelum A. Ya, Sebelum A. coba. Oke, apa kira-kira? Yang sebelum A-nya, Pak. Jadi koma, spasi A. A sesudah koma, Pak. Nah, iya. Spasi. Nah, itu, Pak. Harusnya tidak ya, ini tidak. Oke, kenapa kira-kira? Yuk, ada yang tahu nggak kenapa? Itu Pak, spasi yang Nih, di A depan. Ujung bukan. yang Ini masanya di sini ya. Nah, ini masih dalam bentuk ray ini ya. Seperti itu. Jadi, ini sebenarnya adalah ray. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya, nanti di indeks matriks. Ya, karena ini keluar dari eh, boundnya ya. Nah, sekarang gini saja ya. Kita akan coba melakukan indexing pada kolom satu ya. Misalkan baris satu ya, baris satu saja dulu. Oke. Kalau baris satu, oke, baris satu A ya, baris satu A. Nah, kita di sini akan menggunakan ini ya, artinya semua baris ya, titik dua ya, eh, koma satu ya. Maka nanti yang akan muncul adalah seperti ini. A ya, 2, 1, 0 ya, ini matriks A. 2, 1, 0. Oke. Berarti yang ada di, sorry, yang ada di kolom ya. Jadi maksudnya di kolom satu ya, seperti ini. Oke. Nah, kita akan, nanti kita akan lebih lanjut di matriks ya. Nah, jadi ini dulu untuk operasi matriks. Nah, sekarang ini sebenarnya masih matriks 1D ya. Ini matriks 1D. Nah, nanti, oke, Oke, ada yang baru masuk ya. Nanti kita akan coba di pertemuan selanjutnya ya membahas mengenai ada matriks 1D, ini matriks 2D. Ini kita coba dulu ya. Ini sebagai pengantar. Nah, ini selanjutnya kita akan coba melakukan tadi ini NumPy ya. Jadi NumPy itu gunanya seperti ini. Oke, jadi kita sudah print menggunakan NumPy ya. Nah, nanti Anda coba ulangi ya nanti dari sini. Paling nggak sampai di sini dulu operasi matriks yang biasa ya. Nanti detailnya di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba dulu melakukan menggunakan Matplotlib ya. Matplotlib. Matplotlib ini tadi untuk apa Matplotlib itu? Ada yang masuk ya? Visualisasi data. visualisasikan, Pak. Oke. Untuk visualisasi data ini saya contoh tambahkan dulu ya. Oke. Di sini saya gunakan saya kasih judul dulu ya. Library NumPy ya. Oke. Oke, nah nanti di sini kita akan coba sekarang mencoba library Matplotlib ya. Jadi kita kenalan dulu intinya. Oke ya, library NumPy, bukan, library Matplotlib ya. Library
matplotlib ya. Masih ingat tadi untuk kita memanggil library apa yang kita lakukan tadi? Perintahnya? Import. Import ya. Import. Jadi kita akan Import. kalau kita bisa melakukan import matplotlib ini kalau kita sudah install matplotlib ya. Jadi harus install dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba di sini ya. Kita import matplotlib dot pyplot. Oke. SPLT ya. Ini biasanya orang gunakan PLT itu plot artinya. Nah, kalau di MATLAB bisa kita pakai plot. Oke, sudah di run ya, kita bisa pakai. Nah, sekarang kita akan coba eh, membuat apa? Grafik ya. Tahu ini ya? Fungsi sinus tahu? Sinus? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Oke, nah kita akan coba membuat fungsi sinusoidal ya. Jadi misalkan kita punya fungsi sinusoidal tuh gimana sih ininya? Bentuk umumnya? Fungsi sinusoidal bentuk umumnya gimana? Sinusoidal. Persamaan matematisnya gimana? Kalau dia fungsi X, berarti sama dengan apa? Biasanya kalau fungsi sinusoidal ada apa? Sin X. Sin X ya. Sin, katakanlah di sini konstanta, misalkan konstantanya K ya, dikali X ya, seperti itu. Nah, kita akan coba membuat yang pertama kita tentukan dulu misalkan K-nya konstanta adalah sama dengan 2 kita declare di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan plotting sekarang butuh X-nya. Nah, X ini kita akan generate ya. X ini akan kita generate menggunakan eh, mul- X-nya ini akan kita generate mulai dari 0,2 pi ya 0 sampai dengan 100 ya. Kita akan generate X-nya dari 0 sampai 100 ya. Nanti ada intinya ada 100 poin gitu ya. Nah, kita akan buat dia 0 sampai 100 terus eh, bertambahnya adalah 2 pi ya. Nah, kita akan generate X-nya sama dengan np dot linspace. Oke, ya. Kemudian ini adalah 0 mulai dari 0, kemudian 2 kita panggil pi, kalau kita kalikan pi berarti np dot pi. Tahu pi ya? Pi 3,14 sekian-sekian itu ya, 100. Nah, kita akan coba print X-nya dulu ya. Print X ya. Nah, jadi ini ya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 0 sampai nol sampai dengan 2 pi dan jumlahnya ada 100 ya. Kalau kita buat grid, jadi misalkan dari 0 sampai 2 pi kita pecah-pecah menjadi 100 jadi ada segini nih. Kalau kita buat 10 jadinya begini. Oke? Kita buat jadi dari 0 sampai 2 pi. 2 pi itu 6,28 sekian-sekian ya. Kalau kita buat eh, katakanlah 30 ya. Jadi seperti ini. Artinya apa? Nilai X-nya akan semakin banyak ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mengenerate gambar ya, plot. Kita akan plot ini ya. Jadi akan kita plot karena tadi matplotlib-nya kita import lalu kita gunakan PLT, maka di sini PLT dot ya, PLT dot plot. Jadi kita akan plot nilai X, oke? Nilai X dari sin KX ya. Berarti kita gunakan np.sin ya dikali k dikali dengan x ya. Nah, di sini jadi nanti nilai np x-nya diplot terhadap sin kx ya. Nah, kita gunakan warna k ya. K itu hitam. Oke. Nah, di sini kalau mau menunjukkan gambarnya kita gunakan plt dot
show ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita kasih plt.show, maka nanti gambarnya akan muncul kira-kira seperti ini. Oke. Bisa kelihatan di sana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, jadi ini plot ya. Kita lihat di sini masih patah-patah ya. Tidak smooth. Artinya apa? Nilai X-nya kurang rapat. Nah, sekarang kita coba buat supaya rapat. Ini kita ganti supaya rapat harus lebih banyak. Nah, kita buat 50 ya. Nah, kemudian kita run lagi ini. Berubah nggak sekarang? Berubah, Pak. Berubah, Pak. Berubah. Oke. Berubah, Pak. Nah, supaya lebih smooth kita buat lebih rapat. Jadi ada 100 nilai X ya. Jadi kalau ada 100 maka nanti gambarnya akan semakin smooth. Oke. Oke ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan supaya lebih scalable ya, kita gunakan grid. Jadi kita pasang grid di sini supaya lebih eh, kelihatan skalanya ya. Nah, ini kita kasih grid seperti ini, akan muncul grid. Nah, seperti ini ya. Udah kelihatan gridnya? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. terlihat, Pak. Terlihat. Nah, sekarang kita akan coba membuat eh, fungsi lain lagi ya. Misalkan fungsi sinus gitu ya. Misalkan plt dot plot sekarang cosinus ya. Cosinus x oke, koma cos kx np cos k kali x ya. Nah, supaya beda tadi warna hitam kita ganti sekarang warnanya warna biru. Berarti kalau warna biru itu B ya. B. Kemudian kita jangan jadi ada macam-macam nanti Anda bisa lihat ya. Bisa gunakan bintang misalkan di sini bintang ya. Maka nanti kira-kira gambarnya seperti ini. Oke. Bisa kelihatan? Kelihatan, Bisa, Pak. Pak. Oke ya. Nah, jadi itu. Jadi yang kiri yang hitam ini adalah cosinus, yang biru adalah sin. Nah, supaya ada legendnya, kita kasih legend ya. Oke, kalau kasih legend berarti tinggal plt dot legend. Oke. Nah, ini kita panggil ya. eh yang duluan berarti kalau yang kita tulis di sini, yang duluan adalah sin, maka kita tulis di sini legendnya adalah sin, yaitu oke, sin kx. Oke. Sementara yang satunya, yang biru adalah cos kx. Oke. Cos kx. Nah, kemudian supaya legend ini bisa kita taruh yang kita mau ya. Misalkan kita pengen taruh dia di bawah, berarti locationnya. Di sini location. Sama dengan lower, misalkan lower left ya. Lower left ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Muncul nggak di sini? Muncul, Pak. Oke, ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira di sini ya. Jadi kita lihat di sini legendnya sudah benar nggak kira-kira nih? Belum, Pak. Nah, ada yang kurang di sini ya. Ini harusnya ada di sini ya. Jadi dia memisahkan. Jadi jadi di sini ada sin kx ya. Nah, di sini ada cos kx. Nah, sehingga nanti harusnya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Jadi sin kx itu yang hitam dan cos kx yang bintang warna biru ya. Bisa nggak warna yang lain? Bisa ya. Misalkan pengennya warna merah. Oke, kita ganti warna merah ya. Yang ini hitam kita ganti merah. Pakainya R, red. Oke, ya, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Oke, kita akan coba satu lagi ya, kira-kira tangan ya. Oke.
ini aja dulu lah. Ya, jadi nanti biar nanti dicoba. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Misalkan kita pengen eh lower right ya. Nah, lihat nanti posisi legendnya dia akan berpindah. Oke ya. Berubah nggak tuh? Berubah, Pak. Berubah, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kita eh lebih lebih enak di left saja ya karena di sini ada yang kosong biar lebih terbaca. Bisa nggak top? Bisa ya. Tinggal di sini upper ya. Oke, kelebihan P sepertinya. Oke, kita pakai lower aja dulu ya. Oke, Itu Itu, leftnya Pak. kurang Mungkin ya, ya. Pak. left-nya, Pak. Ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba ngasih ini kan nggak ada keterangannya Y atau X-nya ya. Nah, biasa kita akan gunakan PLT ya PLT dot X label. Artinya kita akan memberi eh, X dan Y-nya itu apa ya? Misalkan kita kasih nama X ya, X seperti ini. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Kelihatan di sana? Atau kita Iya. tuliskan di sini sumbu X gitu, katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian Y labelnya kita kasih juga ya. Y label ini adalah sumbu Y ya. Nah, supaya lebih klop kita kasih title ya. Title, plt.title ini adalah floating fungsi sinusoidal ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, bisa kelihatan semuanya ya. Jadi di sini ada label X, label Y, dan title ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang kita akan coba eh, mengilustrasikan gerak jatuh bebas ya. Di fisika dasar sudah belajar free fall object di fisika mekanika? Udah. Udah, Ya, Pak. nah Udah, kita Pak. akan coba mengilustrasikan free fall objects ya. Jadi benda itu posisi terhadap waktu ya. Jadi kita akan lihat ya. Jadi masih ingat ya rumusnya apa tuh kalau posisi terhadap waktu? Masih ingat ini? Yang ini ya, yang ini. Oh, sorry. Oke, katakanlah ini fungsi yang ini Y sebagai fungsi T sama dengan V0. V0 itu vertikal kecepatan awal dikali T plus setengah ya 0,5 setengah koma lima kali apa? PT kuadrat. Kali T pangkat 2 ya. Nah, kita akan coba menggunakan persamaan ini. Nah, untuk itu kita akan coba membuat ya T-nya, katakanlah T-nya itu eh, T-nya dari berapa sampai berapa tuh kira-kira ya. Oke, katakanlah T-nya kita buat dari 0 sampai 5 detik ya. 0 sampai 5 detik. Kita gunakan yang tadi ya, ini yang lean space ya. Kita sebut T, T adalah waktu, np.linspace ya. Kita akan membuat detik dari 0 sampai ke 5, oke. Dengan increment, increment dari 0 sampai 0,5 kita buat penambahnya 0,1 sekon. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai dia ke 5 ya. Seperti itu. Nah, kemudian
V0-nya kita asumsikan ya, V0-nya katakanlah 20 meter per second ya. Ini adalah kita kasih tanda ini time ya dalam second. Nah, kemudian V0 kecepatan awal ya, kita katakanlah 20 ya. Ini juga dalam meter per second, in meter per second. Kemudian G, gravitasi berapa? Gravitasi 9,8 Pak. 9,81 ya. Ini dalam meter satuannya apa kalau gravitasi? Meter per second kuadrat Pak. Di dalam meter per second kuadrat. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung jemput Y-nya ya, kereta. menggunakan fungsi di atas ya. Y sama dengan Oh, bisa berarti nih kerjaan soal di sini nih. V0, bisa banget ya kalau mau coba ya. Tapi kan kalau fisika dasar kan harus nurunin rumus ya. Nah, kalau mau coba di sini bisa gitu ya. Justru kalau kita visualisasikan gerak dalam grafik itu akan lebih mudah dipahami ya. Kita sebut V0 ya. VO ya, saya sebut ini V0 ya. Atau kita sebutnya VO ya, V0. VO dikali T, oke? Ditambah ditambah berapa? Setengah ya, 0,5 kali G dikali T. Nah, kalau di Python pangkat 2 itu adalah ini ya, bintangnya 2. Oke, pangkat 2 ya. Pangkat itu bintang 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita dapat. Oke. Nah, sekarang kita akan plot. Berarti yang kita plot apa sama apa nih? Yang kita plot berarti apa? Inputnya T berarti outputnya apa? Halo? Iya, Pak. Y ya. Nah, kita akan plot Iya, T, Pak. Y. Jadi sumbu X adalah T dan sumbu Y-nya adalah Y itu posisi ya, vertical position. Oke, kita akan eh tadi apa kalau mau ini sintaksnya untuk menampilkan grafik? Plot. Ya, plot ya. Sebelum plot apa dulu? Kan kita pakai library PLT, matplotlib. Pak. PLT, Pak. PLT ya, Betul, PLT. Pak. PLT dot plot. Yang kita plot adalah T, Y ya. Berarti ini T, Y. Oke. Kita gunakan garis hitam putus-putus ya. K, dash ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau mau nampilin tadi apa kalau mau nampilin gambar? PLT show, Pak. Nah, plt dot show ya, plt dot show ya, seperti ini. Oke, maka akan muncul seperti ini. Apa kira-kira yang salah? Ada di mana nih salahnya? Ada, kita lihat ya. Salahnya ada di T. Oke. Kira-kira apa yang salah tuh? Komanya, Pak, seharusnya 0,5. Oke. Kita gunakan range aja ya, coba ya. Kita gunakan range jadi harusnya bisa nih. Oke. Oke ya. Oke, muncul ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, harusnya dia jatuh nggak? Kan free fall objects ya. Kira-kira ada yang salah di mana? Kita kasih ini dulu ya, label ya. Kita copy paste saja yang dari atas ini, ya. Nanti tinggal kita modif. Oke, coba sambil saya ngetik. Oke, coba kenapa? Harusnya kan free fall objects nih. Kira-kira salahnya ada di mana? Tadi sumbu X. Gravitasinya negatif, Pak. Apanya? Gravitasi. Gravitasinya ya. Oke. Ini aja S ya, time dalam S. Ini adalah posisi vertikal ya, vertical position dalam meter. Nah, ini judulnya adalah free fall objects. Free fall objects ya, gerak jatuh bebas. G-nya harusnya apa? Minus ya? Oke. Nah, kita akan coba lihat.
Oke. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, supaya Anda lihat ya, kan posisi tanah tuh ada di mana? Posisi tanah. Ada Posisi di di nol, tanah. Pak. Nol, Pak. Ah, ini kan artinya dia menembus tanah ya, supaya lebih masuk akal, kita akan cut sampai di sini ya. Nah, berarti kita ngasih ngasih batas. Nah, cara ngasih batas apa? Y-nya kita batasin. Nah, kalau gitu Y-nya kita coba batasin dari nol ya, berarti dia hanya akan memunculkan gambar dari nol sampai coba kita bikin 225 ya. Di sini kita akan coba limit, kasih limit ya. Katakanlah seperti ini. PLT dot y lim. Kita akan memberikan limit di y itu dari nol sampai katakanlah 25 coba ya. 25. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, artinya kalau begitu benda ini sampai di tanah saat detik keberapa? Empat, Pak. Detik Nah, keempat. artinya Keempat, Pak. artinya Detik saat keempat, dia Pak. 4 detik, nah dia dari sini ya. 4 lebih sedikit. Kita bisa lihat seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mensimulasikan. Jadi ceritanya ini kan ada satu V0 ya. Nah, sekarang kita akan coba mensimulasikan ada beberapa benda ya. Kita coba ini kan V0, katakanlah ini V0 pertama. Nah, kita akan coba menghitung eh, V0 yang lainnya gitu ya. Jadi kita coba mensimulasikan. Jadi V0-nya kita variasiin ya. Kira-kira gimana sih ya? Jadi artinya berapa kita pengen tahu ya. Kita pengen cari berapa yang misalkan kita buat tiga ya. Katakanlah V0-nya tadi 20. Nah, sekarang V02 kita sebut V02 ini VO2 ini katakanlah eh, 30, 25 lah biar enggak ini ya. Kemudian atau 15, 15, 15. Kemudian V03-nya kita buat 10 ya dalam meter per second semuanya. Nah, maka kalau begitu ininya juga ada dua berarti ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh V0 terhadap ketinggian ya, ketinggian maksimum ya sama pengaruh V0 sama terhadap ketinggian maksimum dan V0 terhadap lama waktu di udara ya, kita akan lihat. Nah, maka kalau ini V02, maka ini juga Y2 ya. Nah, ini V03, maka ini Y3 gitu ya. Nah, sekarang berarti ada tiga plot ya. Berarti yang kita karena begitu kita bisa buat lagi di sini. Oke. PLT dot plot ya. T, Y2 ya. Kita kasih tanda warna biru ya. Oke, warna biru kemudian X ya. Supaya nanti munculnya simbolnya X ya di situ. Oke, kemudian yang ketiga, oke, kita eh, plot di sini. Nah, sekarang T, Y3 ya. Ini kita ganti magenta ya. Magenta tadi bintang, bintang, bintang. Oke. Nah, nanti harusnya ada tiga ya. Kita akan lihat seperti ini. Oke. Ya, supaya lebih jelas kita kasih legend ya. Tadi kita tinggal kopas saja yang dari atas ya. Oke, legend di sini. Oke, berarti kita ganti yang pertama tadi adalah velocity V0 ya. V0 VO1 ya. VO1 atau VO lah. VO sama dengan 20 meter per second ya. Kemudian VO2
VO2, VO2 itu sama dengan berapa tadi? 15 ya. Nah, kita akan lihat 15 meter per second. Kemudian VO3, berapa VO3? Berapa VO3? 10 Pak. 10 Pak. Oke, 10 10. ya. 10 Pak. VO3, jangan lupa dikasih ini ya. Oke, VO3 sama dengan sama dengan sama dengan apa? 10 ya, 10 meter per second ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya, kurang lebih seperti ini. Oke, oke ada yang kurang tepat di sini. Ininya ya, saya belum tutup. Nah ini ya, ini bisa. Oke. Nah, supaya pindah ke atas, kita coba ganti atas ya, pojok kanan atas kita ganti upper ya. Upper, ini kita ganti right. Oke. Nah, oke. Sekarang bisa kelihatan ya. Jadi kita coba mengamati di sini. Kelihatan semuanya di sana? Kelihatan? Kelihatan Iya, Pak. kelihatan Iya Pak. Pak. Oke, kelihatan. Maka di sini kita bisa lihat ya, kalau yang eh, berarti apa nih kesimpulannya? Coba ada satu orang yang bisa simpulkan dari percobaan ini. Jadi kita melemparkan bola, ya katakanlah bola atau partikel dengan kecepatan awal yang berbeda-beda. Apa yang bisa kita simpulkan dari simulasi ini? Ini contoh simulasi sederhana. Apa nih? Yang garis hitam putus-putus itu V0-nya 20 meter per second. Nah, kemudian yang biru itu V0-nya 15 meter per second. Dan yang V0 yang magenta bintang itu 10 meter per second. Apa kira-kira kesimpulannya nih dari simulasi ini? Jadi kalau kesimpulannya tuh Pak, tergantung kecepatan awalnya nanti titik puncaknya tuh berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kecepatan awalnya makin tinggi, titik puncaknya juga makin tinggi, terus di udaranya juga makin lama. Ah, itu ya. Gitu Jadi sih Pak. sip. Terima kasih ya. Jadi kita bisa lihat kalau makin besar V0-nya ternyata apa? Dia makin lama di udara gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalau yang kan dari magenta biru ke hitam itu kan V-nya makin besar ya. Kita lihat makin besar V0-nya ternyata dia makin lama di udara. Dan juga ketinggian maksimumnya itu semakin tinggi ya dari situ. Nah, kita tahu dari mana? Nah, ini buktinya ya. Seperti itu. Jadi semakin besar V0, maka semakin besar tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh bola, katakanlah seperti itu. Dan semakin besar juga V0 itu makin lama bola itu berada di udara ya, seperti itu. Jadi kalau begitu dari simulasi ini, kalau kita mau lempar bola itu setinggi mungkin, apa yang harus kita lakukan berarti? Kesimpulannya apa? Buat secepat mungkin. Besar Kecepatannya VNL Pak. ditingkat. Nah, kita kasih kecepatan Meningkatkan awal kecepatannya Pak. sebesar mungkin ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi itu untuk hari ini ya. Nah, jadi nanti saya rasa ini dulu ya. Kan Anda mungkin sudah ada yang coba, ada yang belum. Nah, nanti yang sudah ulangi lagi. Nah, saya pengen Anda nanti membuat video rekaman ya. Sebentar. Nanti video rekaman jadi bisa pakai Zoom atau pakai OBS Studio. Jadi Anda ya sambil merepresentasikan ya seperti saya tadi ya ngasih membuat sama seperti ini ya. Paling enggak nama terus penggunaan NumPy sampai matrix operation terus penggunaan Matplotlib. Nah, buat juga free fall object seperti ini. Tapi buat angkanya beda ya, terus Anda jelaskan. Paham semuanya? Paham, Paham Pak. Pak. Ya. Jadi nanti tugasnya adalah ya Anda membuat video live coding ya sambil menjelaskan satu-satu sintaksnya apa ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya coba contohin dulu ya. Sebentar, saya coba contohin. Nanti kurang lebih tugasnya itu seperti ini ya.
Sebentar, ini saya tunjukin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, saya contohkan ya. Ini ada salah satu contoh. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, jadi jadi buatnya wabarakatuh. seperti Selamat ini. Jadi pagi Anda, dan ini contoh nih salah satunya nih. Ya. perkenalkan. Ya, ini Anda bisa lihat di sini. Oke. Jadi nanti Anda bukan ngerekamnya mulai dari nol ya. Scriptingnya nggak apa-apa, salah di situ nggak apa-apa. Yang penting tujuan dari tugas ini Anda adalah latihan dan latihannya itu terdokumentasi ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. Selamat mulai pagi dari dan script kosong ya. Contoh perkenalkan orang nama pakai saya Ridho headline. Pramudia Nugraha. Kali ini Ya, jadi nanti ditulisin satu-satu ya mau ngapain gitu ya. Nah, karena itu cara kita untuk belajar itu seperti itu ya. Ntar nih internetnya nih. Misi Pak, izin bertanya Pak. Oke, kenapa? Nanti misal membuat videonya itu ada satu momen kita lupa, apakah boleh melihat contekan? Assalamualaikum. Gak apa-apa ya. Yang penting kan nanti oh salah. Pokoknya intinya Anda lakukan saja di situ ya. Baik Pak. Misalkan kayak tadi ngebug kayak saya tadi ya, ada yang error, ya nggak apa-apa, lakukan saja di situ. Jadi poin utamanya Anda adalah mendemonstrasikan ya. Itu biasa kalau salah seperti itu. Kalau Anda mau perfect nggak apa-apa, latihan dulu, nah baru Anda rekam silakan ya. Intinya dijelaskan code itu fungsinya untuk apa kayak tadi, misalkan kita mau manggil si mau menggunakan P ya, maka kita gunakan library NumPy ya. Jadi kita panggil import dulu NumPy SNP, kemudian kita pengen panggil angka P berarti np.py P misalkan seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau salah ya nggak apa-apa karena memang seperti itu ya. Biasa itu kalau syntax error ya. Nah, jadi Anda bisa lihat seperti ini. gitu ya, function, Nah, jelasin satu-satu gitu ya. kemudian R untuk akar dan N Ya, nanti adalah tugasnya iterasinya di-upload dimana di kita YouTube ya. tuliskan, Kemudian nanti linknya siapkan. jadi gini, Kemudian kita masukkan kumpulkan nilai, juga di kita mulai scriptnya, memasukkan scriptnya inputnya di ya, screenshot F-nya aja, dalam bentuk akar, taruh kemudian di X1, Word, X2, jadikan PDF sama link YouTube-nya, toleransi taruh di dan situ N. ya. Jadi di Nah, sini kemudian kita nanti memiliki upload X1 dan ke X2, di mana upload ke Classroom. Nah, nanti di Classroom itu kan Anda sudah upload ada link komennya, ya kan? Ada nggak comment sectionnya tuh kalau Anda habis upload tugas? Tahu? Tahu nggak? Tahu Pak. Ya, nanti di situ taruh linknya juga gitu ya. Jadi nanti bisa 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 saya langsung buka. Ya, kurang lebih seperti itu. Deadline-nya saya buat di kelas A hari apa ya? Kelasnya ya? Kelas A. Hari apa jadwalnya? Rabu, Selasa? Hari Kamis, Bapak. Yang A, yang B? Hari Selasa, Bapak. Hari Selasa, Pak. Jam? Jam 15.30 kalau nggak salah, Pak. Oh, oke oke. Berarti nanti deadline-nya berarti hari Selasa ya? Hari Selasa jam 4 ya. Nanti di baik kelas A dan kelas B sama saya buat ya. Oke? Oke ya. Paham ya maksud tugasnya ya? Apa ada pertanyaan lagi? Silahkan. langsung aja saya copy displaynya dulu. Ya, intinya nanti seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita mulai Oke, ada pertanyaan lagi? Melakukan ini ya, perhitungan ya, atau if ya. Sebentar saya tulis. Permisi, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Arkan Zaidan, nomor
NRP terakhir saya 028, kemarin Bapak sempat memberikan tugas mengenai resume tentang Python environmental untuk kelas Hmm. B, Pak. Nah, itu mengumpulkannya di mana ya, Pak? Karena kami belum Ah, loh melihat ada sudah kolom saya taruh pengumpulannya, kok di Pak. situ. Masa belum? Yang kelas B. Belum, Pak. Yang kelas B belum dikasih link tempat untuk mengumpulkan tugasnya, Pak. Oh ya, sebentar ya, saya taruh dulu. Saya juga karena di tempat saya ini ada nih. Sebentar ya, komputasi yang B. Yang B nggak ada yang upload berarti, belum ada yang upload. Belum, Pak. Ini di sini saya taruh nih soalnya nih. Ini ya. Semuanya nggak ada yang belum ada yang ini, yang B. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Ini padahal saya taruh di sini nih. Ini belum. Nggak Oh, ada, Pak. nggak muncul ini. Boten. Oke, saya coba buat karena di tempat saya ini ada dua ini ya. Coba saya ini dulu. Sebentar. Oke, ini jam berapa sekarang? Saya kasih waktu sampai jam 1 ya untuk ngumpul ya. Sebentar dulu. Komputasi yang B. Karena di sini ada dua nih membingungkan ini. Oke, saya coba. Harusnya ini ada nih. Coba nanti saya buat dulu. Nanti Anda coba refresh. Oke, Simon. Nanti akan muncul tugas satu sebentar ya. Kasih waktu saya 1 menit. Oke, nanti ini rekamannya saya share juga. Ini kan saya rekam nih ya. Oke, coba sebentar ya. Masih tunggu dulu. Oke, sekarang coba kelas B. Lihat pertemuan satu coba. Ada nggak? Di refresh. Sudah muncul? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke ya, silakan upload di situ. Batasnya sampai jam 1 ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau izin konfirmasi, Pak, kalau misalnya kami memakai Visual Code, itu berarti tinggal kita tautin aja ke Python-nya. Terus kalau untuk menurunkan kayak library gitu bisa pakai extension yang di Visual Code ya, Pak? Iya, sama. Kalau intinya gini, kalau pertama gini ya, kalau Anda belum terbiasa, mending pakai Jupyter Notebook saja, gitu ya. Baik, Pak. Ya, menurut saya yang gampang dulu gitu, karena memang Visual Code itu biasanya untuk yang orang udah biasa dengan programming. Ya, ini kan Anda baru belajar ya, saya sarankan pakai Jupyter Notebook saja. Itu saran saya. Tapi kalau mau tetap pakai Visual Code ya monggo. Jadi kalau Visual Code itu, Visual Studio itu, ya VS Code, kalau Anda sudah install semua library-nya ya tinggal dipanggil saja bisa gitu ya. Nanti Hmm, installnya di terminal ya, baik, Pak. di command prompt maksud saya kalau di Windows ya. Ada banyak tuh ininya di mana? Tutorialnya di YouTube. Anda bahkan bisa langsung install kalau pakai apa? Pakai Jupyter Book, Anda bisa langsung eksekusi di Jupyter Notebook-nya itu, NumPy dan segala macamnya ya, seperti itu. Oh iya, baik, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak. Hmm. Ya, saya tidak membatasi Anda memakai VS Code atau mau pakai yang lain. Enggak sih, monggo silahkan apa saja ya. Nah, cuman saya sarankan pakai Jupyter Notebook karena lebih mudah gitu ya. Untuk yang baru belajar. Nanti kalau udah jago, udah biasa, nah monggo pakai VS Code ya. Sebenarnya mau pakai VS Code juga nggak apa-apa sih. Ya, itu masalah kebiasaan saja. Ya, seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, saya tidak membatasi ya. Nah, cuman saya pilih Jupyter Notebook karena lebih mudah aja gitu ya.
Oke, ada lagi kira-kira? Oke, kalau tidak ada ya saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Nah, kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti harusnya minggu depan sudah tidak online lagi ya. Kalau tidak online lagi kita seperti biasa. Oke, baik. Kalau tidak ada eh, pertanyaan, maka saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Nanti di minggu depan kita akan lebih banyak explore lagi ya. Kita paling tidak sudah tadi coba NumPy sama Matplotlib. Nah, nanti habis ini Anda coba ya, Anda latihan sendiri. Ya, sebenarnya kalau di dalam kelas ya kita langsung coba gitu ya. Nah, ini karena di luar online ya udah ya nanti setelah ini Anda coba ya. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada saya cukupkan. Kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih semua. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.